Nah, Juwairiyah ni Bapak Ibu meninggal tahun 50 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 56, di usia 65 tahun. Beliau disalatkan oleh Marwan bin Hakam, gubernur Madinah. Beliau meninggal pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Nah, itu cerita tentang Juwairiyah binti Al-Haris, istri Nabi yang ke-8. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran penting dari cerita ini. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kenapa begitu Ibu? Juwairiyah itu jadi budak. Andai dia tidak jadi budak, belum tentu jadi istri Nabi. Enak. Posisi dia jadi budak itu ternyata itu membuat dia jadi istri Nabi. Sama dengan kemarin Zainab binti Jaksi. Andai dia menolak menikah dengan Zaid, tak akan jadi istri Nabi. Kenapa Zainab binti Jaksi jadi istri Nabi? Karena untuk menghapus tradisi jahiliyah. Andai Zainab binti Jaksi ketika dilamar Nabi untuk Zaid menolak dia, maka Nabi tak akan menikahi Zainab binti Jaksi karena tak ada tujuan. Maka dia mau menikah dengan seorang laki-laki yang kelasnya rendah. Zaid bin Harisah itu kan budak, mantan budak. Zainab binti Jaksi kan kelasnya tinggi, nasabnya tinggi. Awalnya dia keberatan, tapi karena perintah Allah dan Rasulnya patuh dia. Nah, dengan kepatuhan itu dia kemudian jadi istri Nabi. Andai dia tidak mau menikah dengan Zaid, di awal akan jadi istri Nabi dia tuh. Itu makanya kadang-kadang Bapak Ibu, boleh jadi kamu mencintai sesuatu itu tidak baik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu itu yang baik. Sama dengan Zainab binti Khuzaimah. Kenapa dinikahi Nabi? Pertama tidak punya anak, dicampaan suami tarui. Ibu Nabi. Kalau punya suami, punya anak, tentu sama suami saya tarui. Dia tidak punya anak, kalau dicampaan suami, ibu Nabi, dinikahi Nabi. Begitulah Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini ya memang tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Boleh jadi itu buruk, tapi sebenarnya itu kebaikan untuk kita. Maka Juwairiyah dijadikan budak, tapi dengan status budak itulah Nabi kemudian menjadikan dia sebagai istri beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang istri-istri Rasulullah. Kita sudah bahas 7, sekarang kita bahas yang ke-8. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat semua. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga, Aisyah binti Abi Bakar. Yang keempat, Zainab binti Khuzaimah. Yang kelima, Hafsah binti Umar. Yang keenam, Ummu Salamah. Ummu Salamah itu nama aslinya kemarin Hindun binti Abi Umayyah. Nah, yang ketujuh kemarin Zainab binti Jahsy. Nah, sekarang yang ke-8 ya. Kita bahas yang ke-8, namanya Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, di istri Nabi yang ke-8 itu namanya Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar. Nah, Bapak Ibu, Juwairiyah ini dinikahi Nabi tahun ke-5 setelah hijrah. Nah, Juwairiyah ini nama aslinya Barrah. Di nama aslinya sebelum menikah dengan Nabi, Barrah binti Al-Haris bin Abi Dirar. Dari suku Bani Mustalik. Jadi bapaknya Al-Haris bin Abi Dirar itu kepala suku Bani Mustalik. Dia itu disebut Sayyid, anaknya disebut Sayyidah. Jadi orang Arab itu kalau kepala suku itu disebut Sayyid, maka anak-anaknya disebut Sayyid juga atau Sayyidah. Itu darah biru itu. Kalau dalam kultur masyarakat Jawa, kalau disebut Sayyid itu darah biru, itu pimpinan sukunya.
Anak-anaknya disebut Sayyidah atau Sayyid juga. Itu makanya di Pariaman Sidi itu lebih mahal daripada Bagindo ya. Karena Sidi itu dikata Sayyid itu Pak. Ya, Sayyid, Sayyidi kan. Nah, di Pariaman jadi Sidi. Sidi itu kelas paling tinggi itu. Jadi Juwairiyah ini Sayyidah, namanya Barrah. Nanti setelah menikah dengan Nabi diganti Nabi namanya dengan Juwairiyah. Kenapa diganti Nabi dengan Juwairiyah? Karena Barrah itu artinya kurang baik. Barrah itu artinya menurut sebagian itu anting yang di hidung. Kan orang Arab atau orang India kan biasa pakai anting di hidungnya Bu. Hidungnya batindi itu dagi subang foto anting. Nah, anting yang di hidung itu bahasa Arabnya Barrah. Nah, Nabi ganti dengan Juwairiyah. Juwairiyah itu dari kata jara, jawara. Jawara itu artinya orang yang dekat, makanya tetangga disebut jar. Ya, Juwairiyah itu yang sangat dekat dengan Nabi, itu bahasanya. Atau yang sangat dekat dengan Allah. Ini Nabi ingin kasih nama Juwairiyah supaya ini perempuan menjadi wanita yang paling dekat dengannya dan paling dekat dengan Allah. Maka disebut nama Juwairiyah. Karena memang Ibu nama-nama itu kalau kurang baik ganti saja. Ya, karena nama itu doa. Ya, jadi kalau nama anak misalnya terlanjur dikasih nama Zalmon, tukarlah itu. Zalmon itu artinya orang zalim. Gantilah dengan Hasan. Bagus itu. Ya, maka lu Nabi ketika hijrah ke Madinah, Madinah itu nama aslinya Yastrib. Yastrib itu artinya celaka. Celaka artinya Yastrib itu. Maka oleh Nabi diganti Madinah. Dari kata din. Din itu artinya agama. Madinah itu artinya tempat tumbuhnya agama. Maka masyarakat yang tumbuh ya dalam tuntunan agama disebut Madani. Tempat tumbuh agama disebut Madinah. Maka Yasrib sejak Nabi hijrah diganti dengan Madinah. Gitu. Makanya sebenarnya kota Malang itu harus diganti dengan kata mujur. Kalau Malang terus kan kapan beruntungnya Pak? Makanya yang kurang-kurang baik diganti Nabi. Dan masuk nama istri beliau. Juwairiyah ini ya nama aslinya Barrah ya, yang artinya anting di hidung. Nah, jadi Barrah ini Bapak Ibu atau Juwairiyah ini, Barrah binti Al-Haris ini dia dilahirkan kurang lebih 15 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia berusia 15 tahun dan dia dinikahi Nabi tahun kelima setelah hijrah dalam usia 20 tahun kurang lebih. Ya. Bagaimana cerita pernikahan Nabi dengan Juwairiyah ini? Begini Bapak Ibu, setelah perang Uhud terjadi, kan perang Uhud itu terjadi tahun kedua atau yang mengatakan tahun ketiga setelah hijrah. Di perang Uhud itu kan umat Islam dianggap kalah, walaupun sebenarnya tidak kalah. Jadi Nabi di perang Uhud itu tidak kalah. Kenapa? Sebab begini, dalam sistem atau aturan perang yang berlaku di masa lalu, orang itu disebut kalah kalau harta mereka dapat sebagai harta rampasan dan mereka jadi tawanan perang. Itu tanda orang kalah. Di perang Badar, kafir Quraisy kalah. Apa bukti kalah? Harta mereka dirampas dan 70 mereka jadi tawanan perang. Itu tanda orang kalah dalam perang. Tanda orang kalah dalam perang, satu, harta mereka jadi rampasan perang, dimiliki oleh yang menang. Yang kedua, mereka jadi budak. Di perang Uhud, tidak ada harta umat Islam dirampas. Tidak ada satupun umat Islam yang ditawan dari tawanan perang. Bahwa umat Islam banyak mati terbunuh, ya, tapi tidak kalah sebenarnya. Karena definisi kalah dalam perang di masa lalu, dua indikasinya paling tidak. Harta mereka jadi rampasan perang dibagi-bagi, dan mereka jadi tawanan perang dibagi-bagi pula sebagai harta. Dan itu tidak ada pada umat Islam di perang Uhud. Jadi sebenarnya umat Islam di perang Uhud itu tidak kalah. Ya, tapi banyak terbunuh, iya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang kafir Quraisy ya berimbanglah yang terbunuh itu. Tapi dampaknya besar. Ya. Ini tersebar umat Islam itu kalah di perang Uhud. Itu artinya umat Islam
sebenarnya tidak punya kekuatan juga. Yang sebelumnya umat Islam ini ditakuti di sekitar Madinah itu. Kenapa? Di perang Badar mereka menang. Jadi pasukan 300 orang melawan 1000 orang itu menang telak di perang Badar. Ini membuat gentar suku-suku Arab yang ada di sekitar Madinah. Karena suku Arab yang baru beriman itu hanya Aus dan Khazraj, ya penduduk Madinah. Yang di luar-luar Madinah mereka belum Islam. Mereka masih memusuhi Islam, masih memusuhi Nabi dan umat Islam. Nah, salah satunya suku Bani Mustalik. Bahkan suku Bani Mustalik ini menjadi sekutu orang-orang Quraisy, ya, untuk membuka jalan nanti menyerang kota Madinah. Nah, Bani Mustalik ini setelah perang Uhud, mereka melihat ini umat Islam ternyata tidak kuat-kuat amat, maka mereka berencana menyerang kota Madinah. Dan berita ini sampai ke Nabi bahwa suku Bani Mustalik ini hendak menyerang kota Madinah. Maka Nabi begitu, Ibu, kalau ada pasukan hendak menyerang kota Madinah, tidak akan ditunggu di Madinah, disambut, ya, di luar kota Madinah itu seperti perang Badar itu kan keluar Madinah itu. Karena nanti kalau Madinah diserang hancur nanti, Ibu. Satu-satunya yang dinanti di kota Madinah itu hanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu karena pasukan terlalu besar yang menyerang, pasukan koalisi, maka disebut pasukan Ahzab. Maka solusinya digali parit sepanjang kota Madinah itu 12 kilo. Itu satu-satunya perang yang dinanti di kota Madinah. Selebihnya tidak ditunggu di luar kota Madinah. Maka Bani Mustalik ini hendak menyerang Madinah. Maka dapat kabar ada serangan dari Bani Mustalik, maka dikirim dulu utusan mata-mata, namanya Buraidah bin Hazib, ya, Al-Aslami. Dikirimlah Buraidah sebagai mata-mata, ya, ke Bani Mustalik. Benar tidak ada penyerangan, dan ternyata betul. Mereka sudah siap hendak menyerang, sudah mulai berangkat. Maka Nabi kemudian menyusul mereka dengan 700 pasukan. Ya, maka kedua pasukan ini bertemu di satu tempat namanya Muraisi. Ya, Muraisi itu, ya, sumber mata air milik kaumnya Bani Mustalik ini. Maka perang itu disebut perang Muraisi. Maka terjadilah perang di Muraisi ini antara pasukan Islam kurang lebih 700 orang dengan suku Bani Mustalik. Di peperangan itu umat Islam menang telak. Menang. Sebahagian Bani Mustalik lari, sebahagian dari tawanan perang. Lebih 100 orang dari tawanan perang. Termasuklah anak kepala sukunya namanya Barrah binti Al-Haris. Dulu orang Arab itu biasa kalau pergi parang membawa ibu-ibu. Jadi orang tu kalau parang dulu dibawa anak istri sebagian, dibawa anak perempuan sebagian. Baku orang Arab pergi parang suku membawa perempuan. Penyemangat. Ya, penyemangat. Perempuan kau kalau dibawa, pilihannya duanya, kalau tidak mati, ya kan, menang. Sebab kalau lari, orang rumah dan orang itu. Konsekuensinya betul, Pak. Kalau lari, orang rumah dan orang. Kalau lari ya, Pak, anak gadis dan orang beko jadi budak orang. Makanya orang Arab suka membawa perempuan pergi perang itu supaya pilihannya duanya, kalau tidak mati, menang. Tidak ada pilihan lari. Itu makanya suka orang Arab tu bawa perempuan, kalau tidak ada beban di belakang, kalau tersasak lari langsung lagi. Orang Arab tu pantangan lari parang tu, Ibu. Pilihannya duanya, kalau tidak menang, mati. Kalau lari, kau tinggal anak kau, tinggal istri kau. Makanya Juwairiyah atau Barrah itu ikut di perang, ya, Bani Mustalik itu. Nabi pun membawa istri beliau Aisyah. Makanya berita bohong perselingkuhan Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal itu terjadi setelah perang Bani Mustalik itu. Nabi bawa Aisyah, sekembalinya ke Madinah dari perang itu terjadilah fitnah itu. Maka Nabi bawa istri pula tu Aisyah dalam perang Bani Mustalik itu. Nah, Al-Haris, dia punya anak namanya Barrah. Barrah ini punya suami namanya Musafi. Ya, Musafi. Musafi ini bawa istri Barrah dalam peperangan itu. Dan Musafi suaminya Barrah terbunuh, ya, seperti ayahnya juga sebagai mengatakan tewas di perang itu. Maka ketika ini kalah Bani Mustalik, konsekuensinya apa? Semua yang kalah jadi harta rampasan perang. Jadi tawanan perang, termasuklah Juwairiyah. Maka Juwairiyah itu tawanan perang. Ya, yang kalah di tawanan perang.
maka dibagi-bagilah. Ya, dibagi-bagilah ya tawanan perang ini. Maka ya Juwairiyah ini kemudian ya diserahkan kepada sahabat namanya Qais. Jadi Juwairiyah ini jadi budak Qais. Jadi ini miliknya Qais. Jadi dibagi itu ada kurang lebih 100-an itu tawanan perang, maka dibagi-bagi. Maka Juwairiyah itu diserahkan kepada seorang sahabat namanya Qais. Lalu Juwairiyah ini Ibu, dia tidak mau jadi budak. Ya, karena budak itu statusnya seperti binatang. Budak itu dia boleh diperjualbelikan. Dia tidak punya hak milik, dia pun milik tuannya. Itu budak itu. Itu makanya budak perempuan dia halal digauli tuannya tanpa dinikahi. Karena budak itu sama dengan barang. Mau dipakai, pakailah. Mau dijual, juallah. Itu status budak. Serendah-rendah kelas dalam masyarakat Arab itu budak. Ya, makanya kalau budak perempuan itu auratnya antara pusat dan lutut saja. Pusat ke atas silahkan dibuka, tidak berdosa dia. Itu makanya beda perempuan merdeka dengan budak dulu tutup aurat kata Allah. Kalau ada perempuan menutup aurat itu merdeka itu. Itu kelasnya tinggi itu. Kalau ada perempuan buka-buka aurat itu budak itu. Jadi kalau ada perempuan tidak menutup aurat itu bukan artis, budak itu. Budak. Ya karena budak itu begitu statusnya dulu. Ya. Dia seperti binatang, bisa diperjualbelikan. Ya. Dan tuannya bisa menggauli dia sesuka hati tanpa dinikahi. Anaknya pun nanti kalau lahir tidak bernasab ke tuannya, nasabnya ke ibunya. Ya. Mati bapaknya itu yang punya darah dia itu tidak dapat warisan, anaknya itu tidak ada hak waris, tidak ada hak nasab, tidak ada, dia ke ibunya semua. Itu status budak itu paling rendah dalam masyarakat Arab. Maka Juwairiyah ini atau Barrah ini tidak mau dia menerima status budak itu karena dia pimpinan dia anak kepala suku, dia itu sayyidah. Maka kepada Qais yang memiliki dia, lalu dia minta, ya Tuan, izinkan saya mencari jalan untuk menebus diri saya, memerdekakan diri saya. Berikan saya jalan, saya bisa memerdekakan diri saya. Karena budak itu dalam masyarakat dulu dalam fikih ada namanya budak mukatab. Budak mukatab itu artinya tuannya memberikan syarat pembebasan. Andai engkau bisa begini, engkau saya bebaskan. Dituliskan. Nah itu namanya mukatab dari kata kataba, menulis. Nah budak yang mukatab itu dia berhak dapat zakat. Itu yang disebut wafir riqab. Tidak semua budak dapat zakat, Pak. Dalam Islam, budak yang berhak dapat zakat, budak yang mukatab tadi. Kata tuannya, kalau engkau bisa mendapatkan uang 10 juta, engkau saya bebaskan. Maka dia diberikan wewenang mencari uang 10 juta, maka dia berhak dapat zakat tuh, Pak. Itu namanya budak mukatab. Maka kata Juwairiyah kepada Qais, tolong jadikan saya budak mukatab. Saya ingin menebus diri saya supaya saya bisa bebas, supaya saya tidak jadi budak. Maka kata Qais, baiklah, engkau boleh bebas kalau bisa menyerahkan uang sebagai mengatakan 9, sebagai mengatakan 10 dinar. 10 dinar itu Ibu, 1 dinar 10 dirham. Ya 1 dinar 10 dirham. 1 dirham sekilo daging. Jadi kalau sekilo daging kini 150.000 kali 10 1.500.000 kali 10 15 juta. Jadi kalau engkau bisa mendapatkan uang 15 juta, engkau saya bebaskan. Bagaimana dapat uang sebanyak itu? Kan hartanya semua sudah dirampas. Orang kalah tak ada uang. Dia pun budak, mau cari uang ke mana? Perempuan lagi kan? Pusing juga dia mendapat syarat dari Qais tadi. Ya serahkan uang 10 dinar engkau saya bebaskan. Tapi dia tidak kehabisan akal. Dia datang menemui Nabi. Ya, ini Nabi dengan Aisyah nih di tenda.
Ini perang usai, tapi masih dalam persiapan pulang ini. Ya, ini sudah dibagi-bagi ini harta rampasan nih. Maka Juwairiyah datang menemui Nabi di tendanya. Di situ Aisyah bercerita, ketika Juwairiyah datang, saya cemburu. Kata Aisyah ya. Kenapa cemburu? Karena Juwairiyah ini cantik, sangat cantik. Ya, tidak ada orang yang melihat dia kecuali pasti akan menaruh hati pada dia. Nah, kata Aisyah begitu. So, cemburu. Memang Juwairiyah ini bukan hanya nasabnya tinggi, tapi juga cantik. Maka datang dia ke Nabi, ya, kata dia, bebaskan saya, tebus diri saya. Ya, karena tadi syaratnya begitu. Dia minta pinjaman ke Nabi. Saya untuk tebus diri saya 10 dinar. Kata Nabi kepada Juwairiyah, maukah engkau saya berikan sesuatu yang lebih baik? Engkau saya merdekakan, saya bebaskan, tapi syaratnya engkau masuk Islam. Kata Nabi ya, kalau engkau mau masuk Islam, saya bebaskan. Dan saya akan menjadikan engkau istri saya. Dan Juwairiyah terima. Dia bersyahadat di depan Nabi dan menerima menjadi istri Nabi. Karena ada cerita Bapak Ibu, 3 hari menjelang perang Quraisy, perang Bani Mustalik itu Juwairiyah bermimpi ada bulan datang dari Madinah dan jatuh di pangkuannya. Hanya ada 2 istri Nabi yang pernah bermimpi bulan jatuh kepadanya. Satu Khadijah. Sebelum Nabi menerima wahyu, itu Khadijah itu bermimpi, ya, itu bulan jatuh ke atap rumahnya. Maka dia ceritakan, kau akan jadi istri Nabi. Jadi Khadijah itu bermimpi ada bulan jatuh ke atap rumahnya. Dan betul dia jadi istri Nabi. Ya. Nah, yang kedua tu Juwairiyah tu dia bermimpi bulan jatuh ke pelukannya. Gitu. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu bermimpi jatuh bulan tu tanda ke dapik suami ustaz. Kadang ustaz kau pewar Nabi ke tak boleh. Kan Nabi tak boleh ibu nak. Pewarsa tu ulama. Jadi kalau ada ustaz bermimpi jatuh bulan daki ibu tu tanda ibu ke dapik suami ustaz. Jadi kalau ada ibu-ibu besok jando nampak ustaz kecek saya ke ustaz tu, ambo mimpi jatuh bulan 20 malam tadi ustaz. Gitu. Gitu Pak. Jadi ya gitu tu ibu. Ya. Jadi Juwairiyah ini ingat mimpinya bahwa ada bulan datang dari Madinah jatuh ke pelukannya. Makanya dia tak berpikir panjang ketika Nabi menawarkan engkau mau bebas dan saya nikahi. Maka dinikahilah. Ya, dan itu dekat Aisyah tu Pak Ibu ya. Dekat Aisyah itu. Dan Nabi tak ada minta izin ke Aisyah. Disitulah dasarnya seorang laki-laki kalau hendak menikah lagi tak perlu izin dari istrinya. Nah, ibu-ibu tak boleh gelisah kau. Kalau ceko kau dah aman dah kau ibu ya. Iya. Memang begitu. Jadi tak perlu izin. Itu dekat tenda itu Nabi berkata begitu. Ya, Aisyah ada di sana. Engkau saya bebaskan masuk Islam, tapi nanti saya nikahi. Tak ada musyawarah jo Aisyah lo. Aisyah, kau mau nikahi apa kau kau ibu kau? Anda ada. Kalau ditanya ke Aisyah pasti tak boleh. Aisyah kau cemburu kan? Oh, jalan itu Aisyah. Nah, tapi kenapa tidak ada? Langsung saja. Jadi apa-apa lanjut saya lah, tak perlu minta izin. Perlu minta izin juga. Begini Ibu. Jadi Nabi menikah dengan Juwairiyah itu ada apa motif Nabi? Ini kepala suku. Karena bapaknya udah tak ada lagi, suaminya tak ada lagi, maka dia pimpinan sukunya. Itu di tenda itu, di peperangan itu lebih 100 orang itu dalam keadaan tawanan perang. Termasuk dia sebagai pimpinan sukunya. Maka ketika Juwairiyah masuk dan menjadi istri Nabi, semua sahabat, karena ini kerabatnya Juwairiyah yang ditawan, semua sahabat memerdekakan yang 100-an orang itu. Karena Juwairiyah dibebaskan Nabi. Dan semuanya masuk Islam. Maka kata Aisyah, saya tidak melihat ada perempuan yang keberkahannya untuk Islam melebihi Juwairiyah, kata Aisyah. Disebabkan dia satu suku masuk Islam. Atau makanya Pak, kalau berdakwah dulu
Yaitu kepala suku itu yang penting. Asa kepala suku ku dapet, anggota suku ku masuk ke dosa. Itu maka turun surat Abasa itu menegur Nabi. Nabi sedang menghadapi kepala. Datanglah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat buta. Nabi sedang berdakwah ke kepala suku, sedang mengecek penting. Abdullah menyalu pembicaraan Nabi, nyodek buto dan nampak dengan Nabi sedang mengecek je sialan. Masam mungko Nabi, melengah Nabi. Maka turunlah ayat Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Jangan begitu Muhammad. Jangan gara-gara kau menghadapi kepala suku yang buta kau abaikan. Jadi memang dulu dakwah tu kepala suku itu penting. Maka Pak kalau dakwah ke Papua tu Pak, kepala sukunya. Kalau kepala suku dia mengecek sadonya patuh. Maka ini kata tidak saya lihat ada perempuan yang paling besar berkahnya untuk Islam kecuali Juwairiyah. Kenapa? Dalam waktu sekejap ratusan orang masuk Islam karena dia. Dulu mencari 100 tahun. Ketika di Makkah 10 tahun Nabi berdakwah 100 orang dapat. Juwairiyah baru dalam waktu sekejap sudah ratusan orang masuk Islam karena Juwairiyah masuk Islam. Jadi memang Nabi itu menikahi orang-orang tertentu itu karena motif-motif tertentu. Aisyah kenapa dinikahi Nabi? Karena cerdas. Nabi ingin menjelaskan perkara-perkara perempuan yang tidak bisa Nabi langsung ke perempuan lewat Aisyah yang cerdas. Itu kenapa yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Kenapa Aisyah itu daya tangkapnya kuat. Dan dia tidak akan salah meriwayatkan hadis. Karena dia itu maka Aisyah itu diceritakan badannya ketika tak tinggal tak cici di Bani Muslim. Tak tahu orang kalau nya tak ada dalam tenda lah. Nya badannya keneknya. Nya kalau badan kenek itu badannya cerdas. Amba dak mengecek ibu badan gadang tak cerdas tu kau aja salah faham lah ya. Kalau badan kenek itu biasanya cerdas. Itu Aisyah begitu. Nabi menikah dengan Hafsah. Kenapa? Hafsah tu pandai menulis, pandai membaca. Satu-satunya istri Nabi yang pandai tulis baca itu Hafsah. Karena Al-Quran akan ditulis. Makanya Al-Quran yang ditulis disimpan di rumah Hafsah. Kalau tempat lain nanti tak berguna di istri Nabi Pak. Istri Nabi yang menyimpan Al-Quran itu sampai nanti pada masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman nanti dibukukan banyak. Itu disimpannya di rumah Hafsah. Karena hanya Hafsah yang kita baca. Jadi ada motif. Kenapa Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy kemarin? Ingin menghapus tradisi jahiliyah yang menganggap anak kandung, anak angkat seperti anak kandung. Ya tak? Maka Nabi menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Zainab binti Jahsy itu mantan istri Zaid bin Harisah. Karena Nabi hendak menghapus syariat, hendak menghapus aturan orang Arab jahiliyah yang menjadikan anak angkat seperti anak kandung. Kenapa Nabi menikah dengan Zainab binti Khuzaimah? Karena faktor kemanusiaan. Zainab binti Khuzaimah itu datang dari Makkah, hijrah, tidak ada keluarga, tidak ada kerabat, ditinggal oleh suaminya. Suaminya meninggalkan dia karena tidak punya anak, maka teruslah hidupnya di Madinah. Maka Nabi nikahi dia. Faktor kemanusiaan. Jadi semua pernikahan itu punya motivasi. Nah, menikahi Juwairiyah begitu. Nabi ingin semua suku Bani Mustalik ini masuk Islam. Maka dinikahilah Juwairiyah karena dia pimpinan sukunya. Anak pimpinan sukunya. Nah, maka menikahlah Nabi dengan Juwairiyah. Ya, dalam usia ketika itu Juwairiyah ya 20 tahun. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa keistimewaan Juwairiyah disebutkan dalam hadis. Pertama, Juwairiyah ini Pak Ibu, wanita yang paling suka berzikir ya setelah subuh sampai matahari tinggi. Jadi kebiasaan Juwairiyah itu dalam hadis disebutkan habis subuh itu dia duduk di tempat sujudnya. Lalu dia berzikir sampai matahari tinggi. Karena perintah Allah begitu ya. Wasabbihu qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Bertasbihlah kamu kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Maka Juwairiyah ini punya kebiasaan Ibu, setelah subuh ini dia berzikir itu. Maka dalam itu ya karena zikirnya panjang lama, Nabi mengajarkan kepada Juwairiyah
maukah engkau saya ajarkan satu kalimat yang kalau itu kamu baca, itu bisa menandingi waktu yang lama engkau berzikir tadi. Maka diajarkan zikir oleh Nabi apa? Subhanallah wa bihamdih, ya, adada khalqih, warida nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Itu zikir yang diajarkan Nabi untuk ibu-ibu yang duduk di masjid. Yang untuk ibu, kan hanya ibu ya, semualah. Ya, teman tu diajarkan ke Juwairiyah. Jadi kalau ibu duduk di masjid, itu pahalanya sangat besar kalau baca zikir ini. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Itu hadis sahih itu. Karena Juwairiyah itu kebiasaannya habis subuh duduk berzikir menunggu matahari terbit. Nah, Nabi ajarkan ini zikirnya. Ini zikirnya. Ya. Nah, yang kedua itu Juwairiyah itu hobi senang berpuasa. Hingga hari Jumat pun dia berpuasa. Maka Nabi larang. Larangan puasa di hari Jumat itu ke Juwairiyah. Kata Nabi, kalau engkau puasa di hari Jumat, tambah dengan Kamisnya atau tambah dengan Sabtunya. Jangan engkau puasa Jumat sendiri. Kenapa? Jumat itu hari raya. Di hari raya kita tidak boleh berpuasa. Maka Jumat tu hari berkumpul-kumpul, maka Jumat namanya. Jumaah tu kata jamaah berkumpul awak. Kalau berkumpul-kumpul makan-makan awak. Tak betul Pak? Ya, kalau berkumpul tu makan Pak. Maka di hari Jumat tu haram puasa. Tak boleh puasa. Sama je Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari Jumat tak boleh puasa. Kalau mau puasa di hari Jumat, mulai dari Kamis atau tambah dengan Sabtu. Tapi menyendirikan Jumat puasa itu tidak boleh. Nah, hadis larangan puasa hari Jumat itu ke Juwairiyah di awalnya. Karena Juwairiyah itu puasa di hari Jumat. Dia rajin puasa. Nah, Juwairiyah ini Bapak Ibu meninggal tahun 50 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 56 di usia 65 tahun. Beliau disalatkan oleh Marwan bin Hakam, gubernur Madinah. Beliau meninggal pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Nah, itu cerita tentang Juwairiyah binti Al-Haris. Ya, istri Nabi yang ke-8. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran penting dari cerita ini. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kenapa begitu Ibu? Juwairiyah itu jadi budak. Andai dia tidak jadi budak, belum tentu jadi istri Nabi. Enak. Jadi posisi dia jadi budak itu ternyata itu yang membuat dia jadi istri Nabi. Sama dengan kemarin Zainab binti Jaksi. Andai dia menolak menikah dengan Zaid, tak akan jadi istri Nabi. Kenapa Zainab binti Jaksi jadi istri Nabi? Karena untuk menghapus tradisi jahiliyah. Andai Zainab binti Jaksi ketika dilamar Nabi untuk Zaid menolak dia, maka Nabi tak akan menikahi Zainab binti Jaksi karena tak ada tujuan. Maka dia mau menikah dengan seorang laki-laki yang kelasnya rendah. Zaid bin Harisah itu kan budak, mantan budak. Zainab binti Jahsh itu kan kelasnya tinggi, nasabnya tinggi. Awalnya dia keberatan, tapi karena perintah Allah dan Rasulnya patuh dia. Nah, dengan kepatuhan itu dia kemudian jadi istri Nabi. Andai dia tidak mau menikah dengan Zaid di awal, akan jadi istri Nabi dia tu. Itu makanya kadang-kadang Bapak Ibu, boleh jadi kamu mencintai sesuatu itu tidak baik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu itu yang baik. Sama dengan Zainab binti Khuzaimah. Kenapa dinikahi Nabi? Pertama tidak punya anak, dicampaan suami tarui. Ibu Nabi. Kalau punya suami, punya anak, tentu sama suami saya tarui. Dia tidak punya anak, kalau dicampaan suami, ibu Nabi, dinikahi Nabi. Nah, begitulah Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini ya memang tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Boleh jadi itu buruk, tapi sebenarnya itu kebaikan untuk kita. Maka Juwairiyah dijadikan budak, tapi dengan status budak itulah Nabi kemudian menjadikan dia sebagai istri beliau. Nah, itulah Bapak Ibu ya, beberapa ya poin penting yang kita bisa bicarakan tentang Juwairiyah binti Al-Haris. Tuh, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah ya, tapi apa-apa jangan yang tadi dikana ya. Tak perlu minta izin lah, tu jangan minta jo izin kok ke yo itu.
Itulah lebih kurang, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.